Pemirsa, kembali kita lanjutkan dulu. Kita masih berbicara mengenai pelatihan Pak Roni. Ini kan ada 14 medali emas dari 16 ya paling tidak yang diperebutkan. Ada nggak pelatihan yang mungkin metode pelatihan yang berbeda diterapkan pada tahun ini persiapannya sehingga kemudian kita bisa meraih 14 medali emas? Ya, kebetulan kami tim pelatih, skuad pelatih ini adalah mantan-mantan juara dunia, juara SEA Games juga. Ya. Dan kebetulan kami juga pernah mengukir di waktu tahun 97 waktu itu sebagai tuan rumah dan di tempat yang sama. Ada hal yang kunci-kunci khusus yang memang kami tularkan apa yang membuat kami juara waktu itu kepada para atlet sekarang. Nah, terutama di masalah mentalitas. Jadi ketika kita berbicara mental, selama ini menjadi momok, kita lawan Vietnam, lawan Thailand, lawan manapun, kemarin di uji coba kita datangi negara itu. Kita ajak simulasi, kita ajak, ternyata kita bisa malah all out di sana. Dengan hasil simulasi atau istilahnya uji coba itu, di negara lain saja kamu bisa maksimal. Kenapa di negara nggak kita rebut semuanya? Tapi memang mental poin yang penting sekali. Poin yang paling penting. Nah, ini kan sudah ajang internasional, tapi kemarin kemudian juga sudah dibicarakan ya, Bang Ian, bahwa pencaksilat itu ternyata menyatukan perbedaan politik. Pada saat kemarin atlet Hanifan begitu ya, kemudian meraih medali emas, dia kemudian memeluk Prabowo dan juga Jokowi. Bang Ian, tanggapannya gimana? Itu rasanya kalau melihat perbedaan yang kemudian disatukan oleh ajang pencaksilat itu seperti apa sebetulnya, Bang Ian? Ini yang Hanifan luar biasa lah. Bagaimana mendadak dia bisa secara spontan. Ini kan di seluruh masyarakat Indonesia menyaksikan bagaimana momen yang sangat luar biasa begini. Dia lihat momen, wah, dia peluk, kemudian dua-duanya di tengah terjadi kompetisi ke pemilu, sebentar lagi pemilihan presiden yang sangat panas. Sekarang udah mulai panas nih. Tapi dia bisa hadir, Hanifan itu bisa memeluk dua-duanya menjadi sejuk. Rasanya sejuk ya, adem sejuk gitu di tengah padang pasir, gurun pasir yang sangat panas, ada oase yang dibawa Hanifah, mereka minum berdua seolah-olah sejuk semuanya. Negara ini supaya jadi aman lah. Pencak silat menjadi penyejuk bangsa. Penyejuk, pencak silat menjadi dan bukan hanya pencak silat. Momen olahraga internasional Asia ini menjadi momen yang luar biasa dan sejarah akan mencatat sampai kapanpun di arena pencaksilat kedua calon kandidat presiden bisa disatukan oleh pencaksilat. Baik, Hanifan memang sempat bilang ya kalau dia itu emang pengen menyatukan perbedaan, dia pengen suasana setuju. Hanifan nggak tahu dulu nggak ke Pak Roni kalau saya ini emang terganggu atau mau meluk Pak Prabowo dengan Pak Jokowi bersamaan. Ada rencana itu nggak sih? Tidak ada rencana. Spontan memang di pencaksilat itu selain sport, seni dan bela diri, memang di situ ada materi yaitu mental spiritual. Artinya hal-hal semacam itu ya selalu melekat di para atlet karena mereka sudah terbina dari kecil, dari perguruan, dari daerah dan sampai ke level nasional. Artinya perlu memang bagaimana ketika ada hal-hal yang sifatnya kok ada pro kontra terus ada gap. Nah, dengan pencak silat bisa menyatukan. Berarti atlet juga terganggu ya kalau misalnya ada pro kontra di media sosial gitu tuh menaruh perhatian besar ya? Kita tetap mengikuti apa yang terjadi di negara ini ya. Kita tidak hanya fokus hanya latihan dan latihan, kita juga membuka wawasan tentang politik, tentang ekonomi, tentang apapun. Yang jelas sebagai pesilat dan atlet memang fokusnya untuk merebut medali emas, tapi tidak mengesampingkan informasi-informasi yang lain. Baik, Mbak Puspa sama Mas Malik terganggu nggak sih dengan media sosial ada yang terbelah? Ini kan kemudian pencaksilat jadi kemudian menyatukan nih, paling tidak. Terganggu nggak sih sebetulnya dengan ribut-ribut di media sosial itu? Ya, kami cukup tahu aja dengan apa yang terjadi di media sosial. Ya, antara pro kontranya itu sendiri ya. Jadi tetap fokus kami sebagai atlet adalah berlatih dan juara gitu. Jadi mau gimana pun ribut kita tetap harus fokus begitu, Mbak. Mungkin Mas Abdul. Kalau kita sebagai ini juga cuma cukup memantau aja ya. Apapun ada yang dari luar ya kita cuma fokusnya sama latihan, sama masukan pelatih ya kita dengar perintahnya dari pelatih. Fokus aja. Bang Ian, salah satu yang kemudian ramai selain kemudian Prabowo, Jokowi dan Hanifan berpeluk itu adalah mengenai kecurangan. Kita dituduhkan kecurangan begitu ya, melakukan curang baik hakimnya. Nah ini gimana Bang Ian, gimana nih? Di pencaksilat, kalau kita mau 14 nih ya, kita sapu bersih nih. Ya, di Piala Dunia yang kemarin ada nama Pierre. Jadi di sini juga ada video replay.
Jadi ini baru diterapkan. Ya, baru pertama diterapkan. kali. Ya, baru pertama kali. Ketika ada sedikit ketidaksenang pihak tertentu, maka mereka dipanggil dan biasa mereka ngangkat tanda supaya diputar replay. Oh, ini kayak VAR di sepak bola. Iya, VAR di sepak bola dilihat, oh ternyata tidak. Ternyata betul pukulannya masuk dan poin. Tapi biasalah. Tahun lalu saya sendiri merasakan bagaimana Malaysia mengerjain atlet kita. Karena tidak ada bukti autentik diputar video yang di replay. Videonya nggak ada waktu itu ya? Artinya tidak berhak orang lain menyaksikan itu. Karena belum menjadi aturan. Nah sekarang kalau Malaysia mengatakan atlet kita dicurangi, excuse sudah diciptakan dari awal. Bukan berarti Indonesia berbuat curang. Curangnya adalah kenapa ngambil semuanya gitu. Apalagi sampai merusak. Curang dalam quote and quote ya, bahwa Malaysia mengatakan ini curang. Mereka sudah menciptakan karena tidak satu pun medali emas mereka ambil dari 4 kesempatan 4 final. Ya, ini Malaysia sudah menciptakan sebuah excuse sudah dari awal sudah dikatakan. Tapi tolong Malaysia juga lihatlah bagaimana tahun lalu mereka mengerjain semua atlet luar negeri untuk mengambil semua medali emas di sana. Pak Roni, tanggapan kita dianggap melakukan kecurangan gimana tentang Pak Roni? Ya sama dengan Bung Ian tadi. Jadi kita sudah, kalau menurut beberapa teman dan beberapa kolega yang menikmati silat itu, ini pertandingan yang paling objektif yang terjadi selama seluruh pertandingan yang ada. Dengan adanya video replay dan kita bisa mengajukan request kepada KP kalau terjadi hal-hal yang kurang pas, dan termasuk penilaian semuanya terbuka langsung muncul di layar. Ini menjadikan, ya saya mohon maaf ketika ada yang bilang curang apalagi negara lain, dan negara itu adalah tuan rumah SEA Games kemarin, ya tentunya dia berkaca pada dirinya sendiri. Dia khawatir dan ternyata betul ketika mau bertanding kita sudah, sebelum undian itu ada media yang besar ya menulis bahwa Indonesia akan melakukan kecurangan dengan apa undian yang sudah disetting segala macam. Kita kembalikan, Malaysia maunya apa? Undian manual. Undian manual kita turutin tuh. Jadi sebenarnya mereka juga udah mendapatkan porsi yang baik. Betul gitu, ya, kita layani, kita sebagai tuan rumah kita host berusaha untuk adil, semuanya fair. Semua di teknis pertandingan pun fair. Nah, ketika muncul hal itu, satu lagi, termasuk atlet Malaysia yang kalah melakukan pengerusakan itu disayangkan sangat disayangkan sekali. Nah, berarti tidak sportif, bukan pendekar sejati. Nah, ini yang perlu kita ke depan mesti kita lebih nih. Kalau memang kalah, berarti berlatihlah yang lebih keras lagi untuk meningkatkan performa yang mungkin dengan pola latihan yang lebih. Bang Ian, waktu SEA Games Malaysia mendapatkan 10 medali emas ya. Kita emas cuma 2 ya SEA Games 2017 ya. Bang Ian, ini sekarang karena waktu kita terbatas, masa depan dari pencaksilat di ajang internasional seperti apa? Ketika kemudian kita menyapu ya 14 medali emas dari 16 nomor. Ya, terima kasih sekali lagi saya menyampaikan appreciate saya pada seluruh atlet dan tentu para pembinanya. Dari 16, 14 kita ambil. Tapi saya punya catatan ini sangat juga kurang elok ke depannya. Karena sesudah Asian Games ini baru pertama kali dilaksanakan, akan ada SEA Games, akan ada Asian Games berikutnya, akan ada Olimpiade. Saya agak ragu apakah dengan terlalu dominan Indonesia pada Asian Games kemudian di Cina, di Hangzhou akan dipertandingkan. Dari daftar sekarang yang saya lihat tidak ada. Karena kelihatannya Indonesia mendominasi banget nih gitu bisa jadi, sangat, artinya bahwa sesungguhnya silat adalah wilayah Asia Tenggara. Spesifik Indonesia dan Malaysia, Melayu. Kemudian ada Vietnam yang dibina oleh para pelatih kita juga dari sini. Dan hanya Indonesia dan Vietnam yang meraih medali emas. Nah, yang saya katakan bukan hanya silat. Tapi tolba pemerintah semua melihat secara jernih, selalu berorientasi pada Olympic Games. Bahwa tanpa mengurangi perjuangan para atlet. Dari 30 medali emas, berapa 20 medali emas yang non-Olimpik.
Baik. Saya tidak mengecilkan, tapi ke depan tolong semuanya. Jadi ibu olahraga itu kan dimulai dari atletik, ya kemudian renang dan tentu senam. Nah, supaya perhatian pemerintah juga